kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu, ya. Kalau Anda sekarang punya hutang, itu hasil keputusan di masa lalu, ya. Sementara kondisi Anda di masa depan itu adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Atau kalau mau saya bawakan ke diri saya sendiri, saya sekarang, ya, alhamdulillah bisa lunas hutang, bisa alhamdulillah punya kendaraan, bisa beli rumah, ya, bisa jalan-jalan, bisa umroh, ya. Insya Allah nanti lagi ke Turki kita ya sama teman, sama 200 barangkali teman yang lain itu ke Turki itu di tanggal 16 Januari, ya. Kenapa saat ini bisa seperti itu? Ya, karena hasil dari keputusan di masa yang lalu, ya. Kalau seandainya 5 tahun yang lalu saya tidak mengambil keputusan untuk bergabung di PT BES, mungkin sampai hari ini pun sahabatku semua, saya masih berkutik seperti yang dulu-dulu itu. Karena ya kebetulan sahabatku semua, rumah yang sekarang saya tinggal ini adalah ruko 2 pintu 2 tingkat. Dulu pernah saya kontrak. Saya kontrak untuk bikin usaha. Ya, 1 tahun saya bikin usaha di sini, saya tidak sanggup saya tidak punya uang untuk melanjutkan kontrak rukonya, saya tidak punya uang untuk membayarkan kredit mobil yang saya kredit, ya. Kemudian saya juga tidak punya uang untuk mencicil hutang yang saya bikin di bank. Karena bikin usaha ini saya juga pakai uang bank, ya. Sehingga hasilnya sahabatku semua, yang ruko ini saya tidak sanggup melanjutkan kontraknya, ya. Mobil saya ditarik sama dealer, ya. Itu terjadi 5 tahun yang lalu. Saat itulah saya dikenalkan sama bisnis PT BES. Kira-kira saya ada uang nggak? Jelas saya nggak ada uang, ya. Kalau seandainya saya ada uang, pasti mobil saya lanjutkan kreditnya. Kalau saya ada uang, ruko ini saya lanjutkan kontraknya. Kalau saya ada uang, angsuran di bank itu pasti saya bayar. Saya nggak akan dikejar-kejar sama debt collector. Tapi saat itu, ya tiga-tiganya ini sedang menghimpit hidup saya. Dan kejadiannya itu di ruko ini. Saat itulah saya kenal PT BES, ya. Akhirnya saya pindah ke kontrakan yang hanya kasihan ya, Bu Endah itu mitra saya itu pernah datang ke rumah saya itu yang lama, beliau sempat nangis karena ternyata rumah leader saya ini nggak patut disebut rumah. Itulah yang saya kontrak karena saya waktu itu sanggupnya seperti itu, ya. Nah, saya akhirnya kembali ke kontrakan yang lama itu. Disitulah saya kenal dengan PT BES. Nah, seandainya saat itu saya berlindung di balik belum ada modal, otomatis mungkin sampai hari ini, sahabatku semua, saya belum juga ada modal, ya kan? Jangankan untuk beli rumah, beli ini segala macam, untuk gabung bisnis pun saya pasti belum ada modal. Maka sahabatku semua, seandainya semuanya sudah mendengarkan penjelasan saya dari tadi, kalau Anda bisa melihat peluang di sini, ambil keputusan. Kalau alasannya Anda tidak ada uang, ya, jangan dijadikan alasan. Anda tidak ada uang, silakan cari uangnya untuk mendaftar. Karena saya dulu juga, saya bisa melihat peluangnya, sehingga saya akhirnya, eh, saya tidak mau berkata bahwa saya tidak ada uang, tapi saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa dapat uang. Dan akhirnya, ya, sampailah saya kepada titik yang harus meminjam kepada mertua saya. Saya pinjam ke mertua saya untuk bergabung pertama ini. Jadi ketika saya sudah bangkrut itu teman-teman, ya, saya sudah bangkrut, saya sudah ngomong sama orang tua, saya sudah ngomong sama mertua, saya sudah ngomong bahwa saya bangkrut, saya mau pulang kampung, ya. Bilang mertua saya, ya udah pulang kampung aja, ya. Bilang ibu saya juga gitu, ya udah pulang aja, ada aja sawah yang mau digarap di rumah. Saya sampai pulang ke rumah itu, ya Allah, apakah sanggup saya jadi petani, sanggup nggak saya nyangkul. Saya memang anak petani, tapi saya dari kecil saya tidak pernah jadi petani. Saya anak petani tapi saya belum pernah jadi petani. Saya tidak pernah mencangkul di sawah segala macam karena saya hidup saya merantau, ya kan. Nah, ini sekarang saya dipaksa pulang karena bangkrut.
Ya kira-kira sanggup saya, nggak saya untuk bertani? Itu hal yang menakutkan bagi saya, ya. Nah, akhirnya ya suatu ketika ya kebetulan ibu saya itu ya ibu saya itu mendengar kalau mertua saya mau kirim uang ke Kalimantan, ya. Saya orang Padang, kampung saya Solo, ya. Istri saya juga Solok. Nah, otomatis mertua saya kan orang Solok, ya. Karena istri saya itu adalah tetanggaku, idolaku. Ya. Kebetulan mertua saya mau kirim uang ke Balikpapan, ya. Nah, tangkapan yang ada di ibu saya adalah bahwa saya pinjam uang ke mertua saya karena saya udah ngomong bangkrut kan. Padahal saya nggak pinjam uang teman-teman. Saya nggak pinjam uang karena jelek-jelek begini. Saya biasanya ngasih ke mertua, bukan pinjam ke mertua. Nah, saya belum pernah pinjam ke mertua saya. Ya. Nah, saat itu ibu saya berpikir kalau saya minjem ke mertua saya. Akhirnya ibu saya nelpon, di itu kamu pinjamkah sama mertuamu? Nggak ada, Mak. Kan? Nggak ada. Kenapa? Itu bilangnya ibumu, mertuamu mau kirim uang ke Kalimantan. Nah, saya nggak tahu uang apa. Akhirnya saya tanya sama istri saya, itu uang apa? Ternyata itu uang mau dikirimkan ke adiknya istri saya, adik ipar saya. Adik istri saya berarti kan anak mertua saya, ya, mau dikirimkan ke anaknya untuk ya DP rumah, ya, untuk rumah kurangnya 6 juta, ya. Jadi saya panggil lah adik saya itu, uang apa dikirim sama ibu buat DP mobil bang, ya. Mana uangnya masih sama ibu, belum dikirim. Kenapa belum dikirim? Karena nanti butuhnya bulan 12 bang. Sekarang bulan Maret, waktu itu kejadian bulan Maret, ya. Maret sampai ke Desember masih ada sekitar 9 bulan. Nah itu saya jadi dapat ide nih. Ya udah kirim aja, abang pinjam dulu uangnya karena 9 bulan ini bisa dipakai usaha, ya kan? Nah, ya akhirnya dikirimlah uang itu, ya saya pakai. Jadi ibarat pepatah ya, terlanjur basah mandi sekalian. Nggak minjem, saya dituduh minjem, ya udah saya pinjam aja sekalian. Itu yang saya pakai daftar di PT BES, ya, daftar di PT BES, termasuk mendaftarkan istri saya, mendaftarkan eh, saya, istri saya, dan juga adik saya tadi, karena kan dia adalah orang yang dipinjam, yang apa ya, meminjamkan jatuhnya kan. Saya daftarkan juga dia, dan juga mungkin Bu Endah kalau menonton di sini, ya uang itu juga lah yang saya pinjamkan untuk mendaftarkan Bu Endah. Karena Bu Endah itu kalau ngomong itu dikira saya orang kaya, saya banyak duit. Ya kan, pokoknya bang pinjamin ibu dulu ya, kayak nggak tahu aja, iya 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 iya. Jadi saya belum sempat ngomong apa yang sebenarnya, ya sudah ditutup teleponnya. Akhirnya mau nggak mau saya daftarkan, ya. Dan alhamdulillah sekarang Bu Endah juga sudah berubah hidupnya, ya. Alhamdulillah Bu Endah sekarang juga sudah jadi nenek sugih, ya. Nah itu dari uang pinjam dari mertua itu. Nah itu saat itu saya dalam keadaan bangkrut itu, saya udah pindah ke kontrakan yang lama. Nah, setahun kemudian, ya kan saya jalankan dapat motor, dapat mobil, dan dapat luxury itu kan 1 tahun. Nah, setahun kemudian saya balik ke ruko itu, saya tanya sama yang punya ruko, Bu, rukonya dijual nggak? Ya, karena saat itu rukonya itu sedang dibikin minimarket, supermarket ya, supermarket bukanya 24 jam. Ya, jadi nggak ada tulisannya dijual atau disewakan. Tapi karena saya kenal sama yang punya, dan dulu ketika saya tinggalkan itu ada tulisannya. Tulisannya adalah disewakan atau dijual. Ya, akhirnya saya telepon, Bu, itu rukonya dijual apa dikontrakkan ya kemarin itu? Itu dikontrak, Pak. Terus masih dijual nggak? Masih, Pak Ardi, dijual. Kalau cocok harganya. Berapa, Bu, harganya, Bu? 1,3 miliar, bilang gitu. Oke Bu, kalau kalau dijual saya beli gitu. Loh, Pak Ardi yang beli gitu. Mungkin pikirnya saya ngece nih orang ini ya. Karena dulu untuk kontrak aja nggak sanggup,
melanjutkan kontraknya, kok tiba-tiba sekarang itu mau beli gitu kan, dalam waktu 1 tahun mau beli cash lagi, ya kan? Nah, alhamdulillah, ya inilah yang saya tempat tinggal sekarang. Ya pernah saya kontrak, bangkrutnya di sini, ceritanya di sini. Alhamdulillah itu sekarang sudah saya beli dan dijadikan kantor regional untuk Kalimantan Timur. Jadi di bawah itu kan 2 ruko, ya yang satu dijadikan kantor, yang satu itu gudang untuk regional, ya Kalimantan Timur. Jadi itu sekelumit kisah saya, teman-teman, ya. Mudah-mudahan kalau ada yang punya cerita seperti saya, ya, mudah-mudahan juga bisa yang punya hutang lunas hutangnya, ya, yang mungkin rumahnya sekarang masih jadi kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini, bisa segera memiliki rumah sendiri, ya, dengan membeli, dan insya Allah itu bukan rumah kaleng-kaleng karena harganya 1 miliar minimal, dan insya Allah itu akan dapat dari PTBS ini. Mungkin itu sahabatku semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak pada tempatnya. Mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.